Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di kuliah perancangan percobaan. Pada kesempatan kali ini, kita sudah sampai di materi yang ke-8, yaitu materi tentang percobaan faktorial. Baik, sebelum saya sampaikan materi ini, barangkali saya sedikit mereview kuliah yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi bahwa kalau boleh kita ringkas, perancangan percobaan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu perancangan lingkungan dan perancangan perlakuan. Perancangan lingkungan maksudnya kita menata perlakuan berdasarkan kondisi lingkungan agar data yang diperoleh lebih disebabkan oleh perbedaan perlakuan, bukan karena lingkungan yang berbeda tersebut. Contoh dari rancangan lingkungan ini adalah rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur jangka latin. Kita tahu bahwa kemarin penggunaan 3 rancangan ini lebih disebabkan karena kondisi lingkungannya. Ya. Kemudian yang kedua, perancangan perlakuan, yaitu di mana kita menata perlakuan agar data yang diperoleh menunjukkan akibat dari salah satu atau interaksi antar perlakuan. Jadi bukan karena lingkungannya, ya, tapi memang kita perlakuannya yang kita atur. Contoh dari perancangan ini adalah misalnya rancangan faktorial, kemudian juga rancangan peta terbagi atau split plot. Oke. Nah, hari ini kita nanti akan masuk di rancangan faktorial. Sebelum kita ke sana, kita bicarakan dulu tentang percobaan faktor tunggal seperti yang sudah kita sampaikan dulu, ya, bahwa jika percobaan itu hanya mempelajari satu faktor saja, satu faktor perlakuan saja, maka percobaan itu disebut sebagai percobaan faktor tunggal. Contoh misalnya percobaan atau penelitian untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk N terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Jadi dalam hal ini faktor pelakuannya hanya dosis pemupukan N saja, ya. Nah, materi-materi yang sudah kita pelajari pada kuliah kita sebelumnya itu semuanya menggunakan rancangan faktor tunggal. Jadi kita belum menggunakan yang faktorial. Hari ini kita akan bicarakan yang faktorial. Baik. Apa yang disebut sebagai rancangan atau percobaan faktorial? Jadi sebagai latar belakang begini, ada kalanya suatu ketika kita menginginkan sebuah penelitian di mana kita ingin tahu pengaruh dari lebih dari satu perlakuan sekaligus. Misalnya kita ingin tahu jenis pupuk, kemudian sekaligus juga kita ingin tahu pengaruhnya secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan varietas misalnya. Atau dosis pupuk sekaligus kita ingin tahu dengan jarak tanam yang berbeda itu seperti apa. Nah, kalau kita menginginkan yang seperti itu, maka kita melakukan dengan percobaan faktorial. Yaitu percobaan yang dilakukan dengan mencobakan lebih dari satu faktor sekaligus. Ya, sekaligus. Baik. Secara definisi, jadi percobaan faktorial itu adalah percobaan mengenai sekumpulan perlakuan. Sekumpulan itu maksudnya pokoknya lebih dari satu, ya, yang terdiri atas semua kombinasi yang mungkin. Ingat, ini saya tulis tebal di situ, ya, karena itu satu yang penting, syarat itu ya untuk disebut sebagai faktorial, yaitu terdiri atas semua kombinasi yang mungkin dari taraf atau level beberapa faktor. Nah, sekumpulan kombinasi perlakuan tersebutlah yang dinyatakan dengan kata faktorial. Untuk lebih jelas, saya berikan contoh. Jadi, misalnya ada sebuah percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk N dan varietas jagung sekaligus. Jika misalnya ada 3 level pemupukan, misalnya 0 kg, 10 kg, dan 20 kg, serta ada 4 varietas jagung yang dicoba, misalnya kita sebut saja P1, P2, P3, dan P4, maka percobaan tersebut akan ada 3 kali 4 sama dengan 12 kombinasi perlakuan. Ya, jadi perlakuan 0 kg pada varietas P1, 0 kg pada varietas P2, dan seterusnya, sampai perlakuan 20 kg pada varietas keempat atau P4. Ya, ada 12 kombinasi perlakuan. Tergantung dari jumlah ulangannya berapa, nanti tinggal dikalikan ulangannya. Nah,
Sebelum kita lebih lanjut bicarakan ini, ada sebuah catatan penting yang harus kita ingat untuk melakukan percobaan faktorial ini, yaitu bahwa ketika kita hendak melakukan percobaan faktorial, maka harus didasari pada landasan pengetahuan, landasan teori, bahwa faktor-faktor yang kita cobakan itu memang masuk akal untuk diinteraksikan. Ya, karena nanti ketika kita sudah waktunya menginterpretasikan hasil, ketika misalnya dua faktor itu ada interaksinya, ya kita ada ceritanya gitu. Tapi kalau dua percobaan itu memang tidak ada kaitannya secara teoritis, maka ya jangan dipaksakan kita menggunakan faktorial. Sebagai contoh misalnya saya berikan contoh yang cukup ekstrim ya, misalnya mempelajari hasil tanaman padi, misalnya varietas gitu ya, yang kebetulan sawahnya itu ditanam di pinggir jalan raya gitu. Kemudian kita mengamati ada dua faktor yang kita cobakan. Pertama adalah varietas tadi, yang kedua adalah misalnya kecepatan mobil yang melaju di jalan raya tadi. Bukan berarti bahwa dua faktor itu tidak bisa kita analisis, bisa saja kita analisis bisa. Tetapi nanti ketika kita mendapatkan hasil analisis, maka kita tidak akan bisa ngomong apa-apa dengan dua faktor yang tadi kita coba itu. Ya, karena ya secara teoritis tidak ditemukan hubungan antara kecepatan mobil yang lewat dengan pertumbuhan padi dan hasil tanaman padi. Itu ya, itu catatannya. Baik. Nah, kembali ke percobaan faktorial. Jadi kalau percobaan seperti contoh di atas tadi, ya, yang pemumpukan N dengan varietas jagung tadi, maka percobaan yang seperti itu disebut sebagai percobaan faktorial 3 kali 4. Karena ada 3 perlakuan pemumpukan dan ada 4 varietas jagung. Ada dua faktor dua faktor perlakuan. Yang pertama adalah dosis pemumpukan, yang kedua adalah faktor varietas jagung, di mana faktor pertama itu terdiri dari 3 level, ya, dan faktor kedua terdiri dari 4 level, sehingga percobaan seperti itu disebut sebagai percobaan faktorial 3 kali 4. Contoh lain misalnya, kalau ada percobaan faktorial 4 kali 5, itu berarti sebuah percobaan di mana ada dua faktor yang terlibat di situ, yang dicobakan. Kemudian faktor pertama itu terdiri dari 4 level atau 4 aras. Kemudian faktor kedua terdiri dari 5 level. Nah, sekarang kalau misalnya percobaan faktorial 3 kali 4 kali 5, berarti gimana? Ya, berarti sebuah percobaan yang terdiri dari 3 faktor, di mana faktor pertama terdiri dari 3 level, faktor kedua terdiri dari 4 level, dan faktor ketiga terdiri dari 5 level. Anda nanti bisa mencoba perlakuannya apa, levelnya apa saja, itu bisa coba Anda cari nanti ya. Misalnya percobaan 3 kali 4 kali 5. Nah, kalau percobaan seperti ini berarti ada berapa unit percobaan? 3 kali 4, 12. 12 kali 5, 60. Ya, jadi ada 60 unit percobaan. Nanti tinggal kita mau mengulang berapa kali, begitulah sebanyak itulah yang harus kita sediakan tempat untuk penelitian tersebut. Nah, tentu saja semakin banyak faktor yang terlibat yang akan kita cobakan, maka akan semakin sulit nanti proses interpretasinya. Semakin sulit analisisnya, semakin ruwet ya analisisnya, dan semakin sulit kita menginterpretasinya. Sehingga biasanya faktorial itu hanya terdiri dari dua, paling banyak tiga. Tiga itu sudah lumayan sulit ya, yang bisa dikaji bersama dalam satu penelitian. Oke, untuk penelitian S1 mungkin cukup kalau mau menggunakan faktorial cukup 2 faktor saja. Baik, kita akan bicarakan nanti percobaan yang 2 faktor ya, sama contoh-contohnya nanti juga 2 faktor. Nah, untuk percobaan yang 3 faktor nanti silakan Anda explore sendiri, tetapi bisa menggunakan penjelasan dasar, penjelasan yang sudah saya sampaikan. Tinggal menyesuaikan saja. Kalau percobaan nanti mecahnya gimana gitu ya. Baik. Percobaan 2 faktor. Apabila 2 faktor diperlakukan secara bersama, maka kemungkinan nanti kejadiannya itu, ya, kesimpulannya nantinya maksudnya, itu bisa begini. Jadi faktor pertama berbeda atau tidak berbeda. Jadi faktor pertama bisa berbeda atau tidak berbeda. Kemudian faktor yang kedua itu bisa berbeda atau bisa juga tidak berbeda. Kemudian masih ada satu lagi yaitu interaksinya.
yaitu faktor pertama dan kedua itu bisa berinteraksi atau tidak. Nah, berarti kemungkinan kejadiannya ya tinggal kombinasi dari itu. Misalnya faktor pertama berbeda, faktor kedua berbeda, dan ada interaksi misalnya. Faktor pertama berbeda, faktor kedua tidak berbeda, dan ada interaksi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sampai misalnya faktor pertama tidak berbeda, faktor kedua tidak berbeda, dan tidak ada interaksi. Ya, semua kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi dalam percobaan dua faktor. Baik. Nah, apabila dua faktor, taruhlah misalnya diberi nama A dan B gitu ya, diperlakukan bersama, maka akan nantinya dia akan diuraikan pengukuran pengaruhnya itu menjadi istilah-istilah pengaruh sederhana, pengaruh utama, dan pengaruh interaksi. Pengaruh interaksi Anda sudah tahu tadi, interaksi antara A dan B. Pengaruh sederhana nanti akan kita lihat apa itu pengaruh sederhana, dan pengaruh utama juga nanti akan kita lihat apa itu pengaruh utama. Dan dua faktor itu dikatakan berinteraksi apabila pengaruh suatu faktor, A tadi misalnya, itu berubah pada saat taraf faktor lain berubah. Artinya dia ada interaksi. Itu ya. Ketika A berubah, B-nya juga berubah pengaruhnya. Gitu. Ada interaksi. Oke, ini sebagai contoh ya untuk menjelaskan tentang interaksi tadi. Misalnya ini sebuah hasil penelitian tentang pengaruh pemupukan N pada dua varietas sawi gitu ya. 2 kali 2 yang sederhana saja. Jadi pengaruh pemupukannya faktor pemupukannya 2 level dan varietasnya ada 2 level. N-nya ada N0 dan N1, dipupuk dan tidak dipupuk mestinya begitu ini. Dan V1, V2 ini varietas 1 dan varietas 2. Contoh yang pertama yang di atas itu, yang ini ya. Yang ini ya. Ini adalah contoh ketika tidak ada interaksi. Contohnya begini nih kalau tidak ada interaksi ya. Jadi pada ketika dilihat di V1, N0-nya 1, ketika tidak dipupuk 1, kemudian ketika dipupuk menjadi 4, maka rata-ratanya 2. Kemudian pada V2, pada varietas 2, ketika tidak dipupuk ternyata dia 2. Dan ketika dipupuk dia menjadi 4, rata-ratanya 3. Kalau dilihat dari sisi yang satunya, pada kondisi tidak dipupuk, varietas 1 itu ternyata 1, varietas 2 menghasilkan 2, rata-ratanya 1,5. Varietas pada kondisi pemupukan N yang 1, varietas 1 itu menghasilkan 3, varietas 2 menghasilkan 4. Rata-ratanya 3,5. Itu contoh ketika ada interaksi. Nanti akan kita lihat ya. Kita lihat dulu contoh yang tidak ini yang tidak ada interaksi ya. Ini ketika ada interaksi. Kita lihat ketika kondisi V1 pada V1 varietas 1, ketika tidak dipupuk 1, ketika dipupuk ternyata tetap 1. Tetapi kita lihat ketika pada varietas 2, ketika tidak dipupuk dia 2, dan ketika dipupuk dia menjadi 4. Ya. Maka rata-ratanya kita lihat yang V1 ini 1, yang V2 ini 3, kemudian pada kondisi N0 atau pemupukan 0 1,5, ketika dipupuk rata-ratanya menjadi 2,5. Nah, kita lihat urainya di sini. Jadi pengaruh sederhana varietas pada N0, pengaruh sederhana itu adalah pengaruh satu faktor saja maksudnya. Pada N0 itu adalah 2 dikurangi 1, 1. Pengaruh sederhana N0 itu 1. Pengaruh sederhana varietas pada N0 maksudnya ya, pengaruh sederhana varietas pada N1 itu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ya. Kemudian pengaruh sederhana N pada V1 itu adalah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kita lihat 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian pengaruh sederhana N pada V2, N pada V2, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Oke, kita lihat. Kemudian kalau pengaruh utamanya, ya pengaruh utama berarti
dilihat faktor tanpa mempedulikan faktor yang satunya. Jadi pengaruh utama varietas ya itu berarti kan rata-ratanya ya setengah dibagi 2 maksudnya. Setengah kalikan 1 plus 3 sama dengan 2. Pengaruh utama N, pemumpukan N setengah 0 plus 2. Kita lihat 1 dan 3 dan 0 dan 2-nya itu dari mana? Ya. 1 dan 3. 1 plus 3 maksudnya. 1 plus 3 dan 0 plus 2. Ini. 1 plus 3, 0 plus 2. Rata-ratanya 2, yang ini rata-ratanya 1. Kemudian pengaruh interaksi varietas dan pemumpukan N, yaitu V dikalikan N, atau maksudnya ini simbolnya ya, interaksi, V interaksi dengan N, adalah setengah kalikan 3 min 1. Setengah 3 min 1 ini. Setengah kali 3 min 1. Sama dengan 1. Atau V kali N juga bisa dihitung dari setengah 2 min 0. Setengah 2 dikurangi 0. Sama dengan 1 juga. Nah, terjadi interaksi karena pengaruh N itu akan berubah apabila varietas berubah. Atau ketika dibalik posisinya ya, pengaruh N akan berubah, akan berbeda pada setiap varietas. Dibaca dengan cara lain ya. Pengaruh N akan berubah apabila varietas berubah atau pengaruh N berbeda pada setiap varietas. Gitu. Nanti akan kita lihat ketika kita sudah mengerjakan sebuah contoh yang real. Baik. Nah, kalau ini adalah untuk grafik yang menggambarkan bagaimana ketika dua faktor itu berinteraksi atau tidak. Coba Anda lihat sekarang. Kira-kira grafik mana yang menunjukkan bahwa dua faktor perlakuan itu berinteraksi atau tidak? Gambar pertama misalnya, ini berinteraksi atau tidak ini? Yang kedua, yang ketiga, ya tadi syaratnya adalah interaksi itu ketika faktornya satu faktor berubah, maka mempengaruhi faktor yang satu atau faktor satunya juga berubah karena faktor satunya tadi berbeda. Kalau kita mengacu pada pengertian itu berarti ya kalau kita lihat yang gambar pertama ini kan tetap ini dua-duanya. Berapapun nilai N, berapapun gini, pada N0 V1, V2 segini, pada N1 tetap ya, tetap tidak terpengaruh oleh kondisi N-nya. Ya, tetapi kita lihat di sini. Pada V1 N0 posisinya begini, V2 begini. Nah, gambar yang ini sebenarnya kan sama saja dengan ini. Hanya ini kebetulan pas di gambar ini dia belum ketemu. Kalau dia ditarik ke sana kan dia akan ketemu juga gitu ya. Jadi ini untuk menjadikan kalau garisnya itu sejajar seperti ini, maka dia tidak ada interaksi. Ketika dia punya peluang untuk bertemu di satu titik, maka itu adalah ciri bahwa dua faktor perlakuan ini berinteraksi. Berinteraksi itu kan bersinggungan ya. Kalau ini kan nanti suatu ketika dia akan bersinggungan. Ini jelas bersinggungan di sini. Oke, itu untuk grafik untuk menggambarkan apakah dua faktor perlakuan itu berinteraksi atau tidak. Baik. Nah, bagaimana kemudian nanti kita melakukan interpretasi ya. Ini adalah sebuah catatan. Jadi ketika ada pengaruh nyata dari salah satu atau kedua faktor saja ya, tetapi tidak ada interaksi, maka nanti ketika kita melakukan pembahasan atau interpretasi itu ditekankan pada masing-masing faktornya saja. Misalnya tadi, contoh yang tadi, ada dosis pupuk dan ada varietas. Ketika tidak ada interaksi, dan misalnya taruhlah pupuk berbeda nyata, kemudian varietas berbeda nyata, maka kita pembahasannya kita tekankan pada ya bagaimana pupuk itu secara mandiri berpengaruh, kemudian varietas itu secara mandiri juga berpengaruh. Karena memang tidak ada interaksi. Tetapi apabila ternyata menurut hasil analisis itu ada interaksi antara kedua faktor, maka pembahasan atau interpretasinya ditekankan pada pengaruh interaksinya. Kenapa begitu? Ya, memang sejak awal kan kita memang ingin membuktikan apakah ada interaksi atau tidak. Ketika ada interaksi, maka ya sudah. Berarti yang kita bahas adalah yang interaksinya. Karena kalau
memang setelah analisis ditentukan ada interaksi, maka kalau kita kembali ke faktornya sendiri-sendiri lah, kenapa tadi kita harus melakukan percobaan faktorial kan gitu. Ya, jadi itu banyak yang terjebak seperti itu ya di dalam penelitian-penelitian. Ada interaksi tapi tetap ngomongnya di satu faktor dibahas sendiri, satu faktor dibahas sendiri. Tidak bisa begitu. Jadi kalau interaksi ya harus dibicarakan dalam koridor interaksi tersebut. Gitu. Oke. Nanti akan kita lihat di contohnya. Baik, nah sekarang kita akan masuk di contoh ya. Jadi sebuah informasi bahwa percobaan faktorial ini bisa dilakukan pada rancangan dasar yang sudah kita pelajari kemarin. Misalnya rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok. Ya, kita dalam kesempatan ini akan membicarakan sebuah contoh percobaan dua faktor menggunakan rancangan acak lengkap. Nanti untuk yang percobaan faktorial menggunakan rancangan acak kelompok, Anda bisa eksplor sendiri dengan mengacu pada yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kasusnya, ini mengingatkan kemarin tentang model linear ya, model matematikanya. Untuk RAL Anda sudah tahu. Sebenarnya ini hanya kemudian ditambahkan saja. Jadi model linear untuk RAL faktorial itu hampir sama dengan kemarin YIJK. Kenapa YIJK? Nanti kita lihat ya. Yaitu adalah rata umum atau mu ditambah hasil karena faktor perlakuan satu, di situ disimbolkan sebagai alfa ya. Kemudian yang kedua ditambah dengan pengaruh dari faktor yang kedua atau faktor B ya. Kemudian ditambah dengan pengaruh interaksinya. Kemudian plus skala tentu saja. Ya. Dari model matematika ini sebenarnya Anda mungkin sudah bisa membayangkan bagaimana tabel ANOVA-nya. Ya, tabel ANOVA-nya berarti di sumber keragamannya itu pasti nanti ada perlakuan, karena ini RAL ya, tidak ada ulangan. Perlakuan, kemudian perlakuan itu harus kita pecah menjadi 3, yaitu perlakuan A, perlakuan B, dan interaksi antara dua perlakuan tersebut. Ini adalah bentuk dari tabel analisis ragam untuk percobaan faktorial menggunakan RAL. Percobaan faktorial dua faktor menggunakan RAL. Perlakuan, kemudian perlakuannya itu dipecah menjadi 3, karena dua faktor ya. Jadi ada perlakuan A, perlakuan B, dan interaksi antara A dan B. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti perlakuannya itu 3? Ya, tinggal pecahnya menjadi begini, perlakuan, kemudian dipecah menjadi perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, kemudian interaksi antara AB, interaksi antara AC, interaksi antara BC, dan interaksi antara ABC. Gitu saja, tinggal ditambahkan nanti. Ya. Dan ada skala dan ada total. Baik, ini adalah hipotesisnya, sama juga dengan yang kemarin sudah dipelajari. Jadi hipotesisnya kita pecah seperti ini ya. Jadi karena kita mempelajari 3 faktor tadi, ya, bukan faktor perlakuan ya, faktor yang ada sumber keragaman tadi, ya. Jadi hipotesis untuk pengaruh faktor A misalnya, ya sama dengan kemarin. H0 itu diterima kalau A itu tidak ada bedanya. Atau kemudian kita menerima H1 atau menolak H0 itu apabila ada setidaknya satu di antara perlakuan A itu yang berbeda. Yang B juga begitu. Kemudian kalau yang interaksi ya sama aja. H0 diterima kalau ternyata tidak ada interaksi antara A dan B. Tapi H1 diterima kalau setidaknya ada sepasang IC yang berinteraksi. Ya, kalau ini 2 berarti kan ya A dan B tadi berinteraksi gitu. Tapi kalau misalnya 3, ya tadi mungkin hanya A, B saja yang berinteraksi atau A dan C berinteraksi dan seterusnya. Pokoknya ada yang berinteraksi, berarti sudah masuk kategori berinteraksi. Oke, kita lanjutkan dengan contohnya sekarang. Sebuah contoh, ya, percobaan pot mempelajari pengaruh pemberian kapur atau CaCO3, kapur CaCO3, dan pemupukan P, fosfat, terhadap hasil kacang tanah. Ya, level pemberian kapurnya adalah 0 gram, disebut K0, dan 4 gram.
atau K1. Kemudian level pemberian pupuk P-nya adalah 0 gram disebut P0, 1,75 gram disebut P1, dan 3,5 gram disebut P2. Nah, kembali ke catatan yang tadi saya berikan di awal, bahwa ketika kita mau melakukan percobaan faktorial, maka harus punya cukup alasan kenapa dua faktor itu harus diinteraksikan. Nah, ini mestinya yang lebih paham ini orang-orang dari tanah ya, teman-teman kita dari tanah. Kenapa kok CaCO3 kapur itu diinteraksikan dengan P? Ya, dari dasar teori ilmu tanah, ilmu kesuburan diketahui bahwa pupuk P itu memang dia tersedia bagi tanaman itu ketika pH-nya sesuai gitu. Sementara ada tanah-tanah tertentu yang dia kondisinya masam, yang dia bisa ditingkatkan kemasamannya, pH-nya itu dengan memberikan kapur, gitu ya. Nah, kita akan melihat apakah memang pemberian kapur akan membuktikan ya, apakah dengan pemberian kapur itu memang efektif untuk meningkatkan penyerapan P, yang nanti akan kita lihat variabelnya itu dari variabel pertumbuhan tanaman atau hasil tanaman. Kita akan lihat nanti. Nah, ini adalah hasilnya misalnya. Anda bisa membuat tabel pengamatannya seperti itu ya. Perlakuan langsung saja K0, P0, K0, P1 tadi ya. K0 itu berarti yang kapurnya 0, tidak diberi kapur. P-nya itu adalah fosfat, P0, P1, P2. Kemudian itu ulangannya. Totalnya kita hitung karena nanti itu berguna angka-angka itu untuk menghitung jumlah kuadratnya nanti. Oke, kita hitung sekarang. Nah, tugas kita adalah melengkapi tabel ANOVA tadi. Maka kita harus menghitung beberapa poin berikut. Tapi sebelum menghitung jumlah kuadrat, ingat kita pertama kali harus menghitung faktor koreksi. Cara menghitung faktor koreksi sama dengan yang kemarin sudah dijelaskan ya. Total data dikuadratkan dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya kan tadi ada 2 kali 3, 2 faktor A, 3 faktor B, ya, dikalikan 4 kali ulangan. Bagi berapa berarti? 12 kali 2, 24. Nah, itu hasilnya faktor koreksinya. Kemudian yang berikutnya, kita menghitung jumlah kuadrat total. Ya, sama juga caranya, jumlah kuadrat total. Jadi semua data, komponen data tadi dikuadratkan, ya. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Tidak ada pembagi dalam hal ini karena data asli yang kita kuadratkan ya. Langsung dikurangi faktor koreksi, hasilnya itu adalah jumlah kuadrat total terkoreksi. Hasilnya sudah dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian yang ketiga, kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Saya tidak beri simbol JKP ya, karena nanti biar nggak sama dengan yang tadi. Karena faktor perlakuannya tadi kan P ya. Saya beri JK di sini. JK perlakuan maksudnya. Yaitu kita menjumlah kuadratkan perlakuan tadi. Anda coba lihat itu angkanya 106,1889,28. Kita lihat datanya tadi. Itu dari mana ya? Kita akan menjumlahkan perlakuan. Ini kan perlakuan. Dan ini sama persis caranya mengerjakan dengan ketika kita mengerjakan pada rancangan acak kelompok maupun rancangan acak lengkap. Ini yang dijumlahkan. Perlakuan-perlakuan ini dijumlahkan. 106 kuadrat, 89 kuadrat, dan seterusnya ya. Kuadrat dijumlahkan, kemudian dibagi, ada pembaginya 4. Kenapa dibagi 4? Ya kita lihat di sini. Bahwa 106, 89, 117 ini kan sebenarnya komponen datanya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Atau dalam hal ini jumlah ulangannya. Ya, sehingga dibagi 4. Dikurangi dengan faktor koreksi, hasilnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita lihat tadi, coba kita lihat dulu ANOVA-nya tadi ya. Kita sudah melakukan ini penghitungan jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat total sudah. Nah, sekarang perlakuannya itu sendiri harus dipecah. Kita harus menghitung jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, dan jumlah kuadrat interaksi. Coba kita lihat. Untuk menghitung jumlah kuadrat masing-masing komponen tadi, ya, maka kita harus membuat tabel
antara ya tabel pembantu untuk agar lebih mudah kita melakukan penghitungan. Caranya bagaimana? Kita pecah seperti ini. Ini adalah kolom untuk perlakuan K dan ini baris untuk perlakuan P. Ada K0, ada K1, P0, P1, P2. Ya, tuliskan saja di sini tadi total-totalnya tadi 106, 89, 117 dan seterusnya. Nah, kemudian di masing-masing karena nanti kita mau menghitung jumlah kuadrat untuk K dan jumlah kuadrat untuk P, maka totalnya dari masing-masing ini juga kita hitung. K0-nya berapa? Ini K0-nya, K1-nya berapa? Ya, tanpa memperhatikan P-nya ya. Pokoknya K0-nya itu totalnya berapa, K1-nya berapa, dan sebaliknya juga begitu. P0 ini berapa totalnya, P1-nya berapa, P2 berapa. Ya, ini adalah tabel dua arah yang harus kita buat untuk mempermudah menghitung jumlah kuadrat komponen perlakuan tadi. Ya, oke, kita teruskan. Nah, ini adalah cara untuk menghitung jumlah kuadrat faktor tadi dan interaksinya. Jumlah kuadrat K, kita lihat di situ. 312 plus 315 ya. 312 kuadrat plus 351 kuadrat. Dari mana itu angkanya? 312, 351. Ya. Ketika kita menghitung jumlah kuadrat K, maka ya dari K inilah yang dikuadratkan dan dijumlahkan. Kita lihat lagi. Ini dijumlahkan, dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi dengan 4 kali 3. Kenapa 4 kali 3? Kita lihat 4 kali 3. Ini sendiri ada 3. Nah, ini sendiri ada 3. Kemudian 106, 89, 117. Ini kan sebenarnya tadi ini adalah penjumlahan dari 4 komponen data. Jadi harus masih kita bagi dengan 4 kali 3. Oke. Kemudian yang berikutnya, jumlah kuadrat P sama caranya. 102 kuadrat, kita lihat angkanya 102 kuadrat, ditambah 220 kuadrat ya, ditambah 241 kuadrat. Pembaginya berapa? Pembaginya, ini karena ini ada 2 komponen data, tetapi yang K0 ini sendiri, itu kan sebenarnya terdiri dari 4 komponen data. Jadi 2 kali 4, kita lihat. Ya, ini dijumlah kuadratkan, dibagi 4 kali 2, dikurangi faktor koreksi. Jangan lupa faktor koreksi. Ini hasilnya. Nah, kemudian kalau jumlah kuadrat interaksinya, gampang. Tinggal karena tadi jumlah kuadrat total dari perlakuannya sudah kita dapatkan. Ya. Jadi tinggal kita kurangkan saja jumlah kuadrat perlakuan tadi, dikurangi jumlah kuadrat K, dikurangi jumlah kuadrat P, sama dengan jumlah kuadrat interaksinya. Ini adalah angkanya, 179,61. Nah, kemudian tentu saja seperti biasa jumlah kuadrat galatnya kita tinggal menghitung dari mengurangkan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat K, jumlah kuadrat P, dan jumlah kuadrat KP. Kita hitung hasilnya mendapatkan 407,093. Ya sudah, jumlah kuadrat sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya. Jumlah kuadratnya sudah kita masukkan, ya. Kemudian DB cara menghitungnya sama dengan seperti biasanya. Perlakuan karena tadi ada berapa tadi? 4 kali 2 kan? Ya. 4 kali 2 6, 6 dikurangi 1 5. K-nya tadi ada 2 level, maka DB-nya 1, P-nya ada 3 level, maka DB-nya 2. KP berapa tadi? KP K-nya 2, P-nya 3, berarti 2 min 1 kali 3 min 1. Sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Totalnya yaitu berapa tadi? 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 4 ulangan maksudnya ya. Sama dengan 24 dikurangi 1, 23. Galatnya tinggal mengurangkan. Tapi ingat ya, coba Anda perhatikan di sini. Jangan sampai salah nanti. Jadi jumlah kuadrat galat 18. Ini adalah 23 dikurangi 5. Atau 23 dikurangi 2, dikurangi 2, kurangi 1. Kenapa kok enggak 23 dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 1, kurangi 5? Ya karena ini yang 1 dan 2 dan 2, ini kan sebenarnya hanya pecahan dari ini, 5 ini. Jadi salah satu saja yang dipakai. 23 dikurangi 5 atau 23 dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 1. Itu ya, jangan sampai lupa itu. Oke, jika sudah kita dapatkan kuadrat tengah tinggal seperti biasa kita hitung jumlah kuadrat dibagi dB-nya ya.
Kita hitung semuanya. Kemudian F hitung juga demikian. Ya, F hitung juga demikian. Rumusnya adalah kuadrat tengah dibagi dengan galatnya. Karena tadi yang ingin kita ketahui kan K-nya berbeda atau enggak, P-nya berbeda atau enggak, dan interaksinya berbeda atau tidak, maka ini yang kita lihat. Ya, F hitungnya kita dapatkan tadi dari KT dibagi galatnya ya, KT galatnya. Ini angkanya. Kemudian kita cari nilai F tabel, nilai F tabel seperti biasa kita cari di tabel dengan panduan DB-nya ya, DB masing-masing tadi dengan DB galatnya. Ternyata dari tabel 5% kita dapatkan untuk yang K itu yang 1 sama 18 ya, itu 4,41. Kemudian yang P itu 3,55 dan ini sama karena ini sama-sama ya, DB-nya sama berarti angkanya sama untuk F tabel 5%-nya 3,55. Kemudian seperti yang kemarin juga, tinggal kita buat kesimpulannya. Sama cara membuat kesimpulannya berdasarkan hipotesis tadi. Kita tentukan kesimpulannya dengan melihat nilai F hitung dan F tabel. Ketika F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel, maka kesimpulannya ada beda nyata pada sumber keragaman yang sedang kita lihat. Coba sekarang kita lihat. Untuk faktor K dulu. K, F hitungnya 2,8, F tabelnya 4,41. Berarti lebih besar F tabel. Berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan karena faktor K. Oke ya, karena F hitungnya lebih kecil. Yang faktor P sama juga ternyata. Karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka ternyata faktor P-nya itu secara sendiri ya, dia tidak berpengaruh terhadap apa tadi, hasil kacang tanah tadi ya, hasil atau apa tadi contohnya di tanah. Tetapi ketika kita lihat interaksinya, coba kita lihat, ternyata F hitungnya 3,96, F tabelnya 3,55, lebih besar. Jadi berarti ada interaksi antara K dan P. Jadi meskipun K-nya sendiri itu tidak ada pengaruhnya, kalau dia bekerja sendiri, P-nya juga demikian, tetapi ternyata dua faktor tersebut bekerja sama berinteraksi dalam menentukan hasil kacang tanah tadi. Oke, gitu ya. Nah, itu kesimpulannya ya, pemberian kapur tidak berpengaruh, pemberian pupuk P tidak berpengaruh secara sendiri maksudnya tadi ya sebagai satu faktor tunggal. Tetapi kemudian ternyata diketahui ada interaksi antara pemberian kapur dengan pupuk P. Atau dengan kata lain, pengaruh dosis K terhadap hasil biji kering kacang tanah itu akan berbeda pada dosis P yang berbeda. Nah, interpretasinya sesuai dengan yang sudah kita hipotesiskan di awal tadi, di ceritanya awal tadi, bahwa memang P itu tersedia bagi tanaman itu pada pH tertentu gitu. Dan kita mencoba ingin membuktikan dengan penambahan kapur itu meningkatkan pH, apakah betul P-nya terserap lebih baik sehingga hasil tanaman lebih baik gitu. Ya. Jadi salah satu contoh kalimat interpretasinya bisa begini. Pemberian pupuk P baru akan berpengaruh jika dibarengi dengan pemberian kapur. Atau dengan kata lain, peningkatan pH tanah ya itu akan berpengaruh terhadap hasil ketika tanah itu dipupuk P atau tidak tadi. Nah, sesuai dengan teori yang sudah kita dapatkan ya bahwa unsur fosfat itu tersedia bagi tanaman itu hanya pada pH yang sesuai. Artinya apa? Pada kasus penelitian tadi, tanah yang belum diberi kapur itu berarti pH-nya terlalu rendah bagi P untuk bisa diserap oleh tanaman. Oke, Anda bisa bercerita banyak di situ nanti ketika Anda sudah punya dasar teorinya dan melakukan penelitian. Baik, itu ya. Jadi itu adalah contoh tadi RAL faktorial. Anda bisa explore nanti dan Anda bisa coba misalnya diterapkan pada dengan data yang sama kan Anda bisa mencoba kalau percobaan ini dilakukan dengan RAK. Ya, tinggal di ANOVA-nya tadi ditambahkan satu sumber keragaman yaitu ulangan. Oke. Nah, sebagai catatan untuk kasus contoh tadi, karena perlakuan K dan P tadi itu adalah perlakuan kuantitatif, ya kan tadi kan dua-duanya dosis ya, itu kan kuantitatif.
Maka jika ada interaksi seperti tadi, maka bentuk interaksinya itu sebenarnya bisa kita explore lagi, bisa dilihat bentuk interaksinya. Bukan ada atau tidaknya interaksi ya. Kalau ada dan tidaknya interaksi bisa kita lihat dengan ANOVA tadi. Tapi bentuk interaksinya itu bisa dilihat dengan analisis lanjut. Analisis respon namanya ya, menggunakan ortogonal polinomial. Yang sudah Anda pelajari kan ortogonal kontras ya, itu untuk membandingkan perlakuan-perlakuan yang kualitatif. Nah, untuk perlakuan yang kuantitatif bisa dilakukan uji lanjut dengan ortogonal polinomial. Ya. Baik. Nah, satu catatan juga bahwa untuk menyajikan data pada rancangan faktorial ini, maka agak sedikit berbeda ya dengan yang tidak faktorial. Ketika kita menggunakan rancangan faktorial dan ternyata menurut ANOVA itu tidak ada yang berbeda nyata, interaksinya tidak berbeda nyata, maka beginilah cara menampilkan datanya. Jadi ditulis per faktornya, karena tidak ada interaksi. Jadi sebagai contoh misalnya ini ya, ini contohnya bukan contoh kasus penelitian tadi, meskipun kebetulan jumlah ininya sama, levelnya ya. Misalnya perlakuan A, ada A1, ada A2, kan kita bisa bandingkan kalau misalnya ini beda nyata. Ini kebetulan tidak beda nyata ya. Kita bisa PNT ini. Kalau tidak beda nyata berarti ya mungkin tidak perlu kita PNT, sudah tahu gitu ya. Maka dari notasi ini kita ketahui bahwa A1 dan A2 itu tidak beda nyata. Tetapi misalnya contohnya faktor satunya itu berbeda nyata. Ada faktor B, B1, B2, B3, ada 3 level. Ternyata seperti ini. Di PNT ternyata notasinya A, AB, dan B misalnya. Ini BNT-nya nanti dituliskan di sini, nilai BNT-nya berapa. Ini juga dituliskan di sini. Ya, ini adalah cara penyajian data jika tidak ada interaksi. Ya. Dan faktornya ada yang berbeda nyata. Jadi faktor yang berbeda nyata itu bisa satu saja, bisa dua-duanya. Ya. Kalau tidak ada bedanya, faktornya juga ya sudah nggak usah ditampilkan kan, tinggal dideskripsikan saja gitu ya. Oke, kemudian jika ternyata ada interaksi ya antara taruhlah tadi perlakuan A dan B tadi, maka beginilah cara menyajikan datanya. Seperti ini ya. Jadi perlakuan A kita tulis di sini seperti tabel dua arah tadi ya. Ini perlakuan B kita tulis di sini. Kemudian rata-ratanya kita tuliskan di sini. Ini rata-rata ya, rata-rata. Kemudian karena pada kondisi A1 misalnya, B1, B2, B3 itu nantinya akan berbeda karena interaksi ya, akan berbeda dibandingkan dengan A2. Demikian juga sebaliknya, pada kondisi B1, A1 dan A2 ini, A1 dan A2 ini akan bisa berbeda pada kondisi B1, B2, dan B3. Maka kita harus melakukan uji lanjutnya itu untuk dua arah. Untuk perlakuan A dan untuk perlakuan B. Nah, nanti Anda bisa explore bagaimana cara melakukan uji lanjutnya, tapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana cara menampilkan datanya ya. Karena Anda sudah diajari tentang PNT, PNC, dan seterusnya, maka beginilah cara menyajikan datanya. Dituliskan dua perlakuan seperti ini. A misalnya ini ada simbol satu di sini, huruf kecil, biasanya dibedakan dengan huruf kecil dan huruf besar. A kecil, B kecil, B kecil, kemudian di bawahnya angka ini adalah A besar, A besar, A besar misalnya. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian B besar, B besar, besar. Dan harus diberi keterangan seperti ini untuk menjelaskan bagaimana cara membaca data ini. Keterangannya biasanya begini. Angka yang diikuti huruf yang sama, huruf yang sama itu maksudnya A atau BB gitu ya, tidak berbeda nyata menurut uji apa, terserah Duncan atau PNT, PNC, kebetulan ini contohnya Duncan gitu ya, pada tanggal 5%. Kemudian masih ada satu lagi catatannya, karena ini kan ada dua macam huruf yang berbeda. Tambahkan satu catatan lagi, huruf kapital yang dibaca arah vertikal,
Artinya ini kapital kan, kapital. Ini dibandingkan dengan ini berarti. Ini dibandingkan dengan ini ya. Dan huruf kecil dibaca secara horizontal. Yang A kecil ini dibacanya membandingkannya ke sana. Jadi pada kondisi A1, contohnya, contoh membacanya ini, pada kondisi A1, B1 ini ternyata lebih kecil dibandingkan dengan B2 dan B3. B2 dan B3 sama. Demikian juga yang terjadi pada A2. Ya. B1 itu lebih kecil dibandingkan B2 dan B3. Kebetulan begitu. Kemudian pada B1 itu A1 itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan A2. Demikian juga ternyata yang pada B2 juga begitu, ya. Yang B3 juga demikian. Ini adalah cara, sekali lagi saya menekankan cara menampilkan data ketika hasil analisis itu menunjukkan bahwa kedua faktor ada interaksi. Oke. Baik, saudara sekalian, itu adalah materi kita hari ini, yaitu percobaan faktorial. Sekaligus saya berikan contoh satu percobaan faktorial yang diterapkan pada sebuah rancangan. Yang tadi saya dicoba adalah rancangan acak angkap. Anda bisa coba nanti mungkin bisa dengan data yang sama, dicoba melakukan analisis seragam ketika data tadi dirancang dengan rancangan acak kelompok, karena bentuk datanya bisa sama. Baik. Itu yang saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.